Oh ya, asem nggak pesawat ya. Selamat siang para kecemania. Siang hari ini kita keluarga besar APBN Yogyakarta mau mengadakan halal bihalal. Mumpung masih bulan Syawal, jadi kami mengumpulkan keluarga besar APBN untuk berhalal bihalal di sini. Mudah-mudahan acaranya nanti bisa berjalan dengan lancar. Kebetulan untuk acara ini kita selenggarakan di WOS atau Warung Omah Sawah Cahyaning Barokah. Nih suasananya di WOS. Pak Sri montar ya, mobilnya anyar. Oke. Sakra VF. Nomor piro ini? Aku rati jenengku kowe. Tak dudu KTP ku. Anu, KTP daftarku ki. Imam Paimo, Imam Paimo. Ndelok ya jenengku. Berarti apa jenenge domen to? Ki. Perlimo e. Tak gawe komplit ana cakrane kok. Uang pas. Nek tidak menerima kembalian. Nek satu tak susuki. Galak kowe. Ayo kudu. Ini kemana saya nak laki merkane. Langsung masukkan. Belum pada datang. Mungkin. Foto niki. Belum loh. Waduh lesan weteng ora. Nah ini kan Kita nyarutan. Asma sinten, Pak? Sidik. Kita nomor 3. Kayak Gondomono SKS. Nggih, wah dhuwur kuwe. KSBF. SKSBF Surya. Oke bos, Bagus, Pak. lancar produksinya. Ya lumayan. Brodol. Hah? Kemarin tak sul ya langsung makhluk biasa ya lumayan. Oh toh. Solo lagi. Taman kurang nanti Tenggara Pak. Untuk anu perjalanan. Gunungan kan butuh doa Semarang. Ya ming kadang-kadang. Itu Samsu to nek ngene aku. Nek kerupane kuning ora ora. Boleh. Nek aku kuning ngene itu Samsu. Ini serasa Samsu. Samsul Bakri. Enggak ngene kakang ini kembarane Muna ta. Heeh. Bojoku iki kembarane Muna. Kakang ini Nur Zaman. Kembarane. Album berjaman ini. Dewe apa? Lah dikang saya. Letoro? Lah mungkin rak mriki. Pak niku Oh, dampir. hampir jam 12 lah aku kan ning reception ya aku. Pak Meka Brang asing ngampiri wong niku. Mereka paling kare nganu, kare Siber BF. Senardi. Akhirnya tuh anu so bodol. Wis dong ngolah to, Omah. Ngolah, lah iki mah aku rada telat. Dil ya ana siji dil. Alhamdulillah. Gimana? Sarana negara aman? Alhamdulillah teman-teman sudah mulai berdatangan. Nanti acara jam 1 insya Allah mau kita mulai. Dalam acara halal bihalal keluarga besar APBN Korwil DIY dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perkenanlah saya pada hari ini memberikan beberapa kata-kata
Yang pertama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar APBN Korwil DIY yang sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk hadir di sini. Mudah-mudahan kedatangan panjenengan semuanya dalam rangka menghadiri acara halal bihalal keluarga besar APBN Korwil DIY dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyambutan bapak-bapak semuanya ada hal-hal yang kurang berkenan, baik tempat maupun ubaramenya. Kami selaku panitia dan pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang kedua, tidak lupa pula kami mengucapkan selamat kepada hadirin semuanya, khususnya bagi umat muslim yang sudah selama sebulan penuh kemarin berhasil menunaikan ibadah Ramadan yang dilanjutkan dengan ibadah Idul Fitri, dan sekarang sampai dengan bulan Syawal biasanya dilanjutkan dengan halal bihalal. Mudah-mudahan ibadah hadirin semuanya selama sebulan penuh kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan diampuni dosa-dosa kita selama setahun yang lalu. Jadi secara hubungan hablum minallah insya Allah sudah kosong-kosong, karena sudah setiap malam, setiap hari, setiap waktu kita beristighfar ya. Akan tetapi kita masih punya utang, yaitu hubungan hablum minanas, yaitu hubungan antara bapak-bapak dengan saya dengan panjenengan semuanya. Tentunya banyak sekali hal-hal atau tutur kata yang tidak berkenan. Maka dari itu pada kesempatan hari ini, dengan adanya halal bihalal di keluarga besar APBN di Jakarta, bisa saling menghalalkan, bisa saling meminta dan memberi maaf, sehingga urusan kita di dunia tentang kesalahan dan kekhilafan kita sudah kita nolkan. Jadi kata Bong bensin itu mulai dari kosong ya Pak gitu. Jadi insya Allah seperti itu. Karena yang namanya hubungan hablum minanas, hubungan antar sesama manusia itu tidak akan pernah putus, dan tentunya masih mendapatkan perhitungan walaupun di yaumul kiamah nanti, selama orang tersebut tidak saling meminta dan memberi maaf. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir itu enak hubungan dengan Allah atau hablum minallah, tapi jangan disikapi dengan serius ya. Karena kalau hubungan dengan hablum minallah, dengan hubungan dengan Allah itu insya Allah dengan istighfar, dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita sudah dimaafkan. Dengan catatan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau hubungan dengan sesama manusia, kadang kita secara lahir sudah memaafkan, tapi secara batin itu masih mengingat tentang kejelekannya. Jadi saya rasa itu juga kurang pas dan belum sempurna arti kata memberi dan meminta maafnya itu. Jadi mudah-mudahan dengan kesempatan hari ini, di samping kita harus legowo memberi dan meminta maaf antar sesama keluarga besar APBN, kita juga sudah menghapuskan tentang kesalahan-kesalahan teman-teman kita. Jadi jangan sampai sekarang sudah maaf-maafan tapi kayak biyen ngene, kayak biyen ngene, jangan sampai. Berarti itu sudah memaafkan tapi belum melupakan. Jadi istilahnya itu belum afiah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan segala kerendahan hati
saya secara pribadi juga mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada manusia tanpa dosa, tidak ada jalan yang berlubang. Sudah dibuat status. Jadi setinggi apapun kita, sekaya apapun kita, seberapa tinggi pangkat dan derajat kita, tentunya tidak akan salah dengan apa yang namanya kekhilafan. Karena kita hanya manusia biasa yang tidak luput dengan kesalahan. Maka dari itu saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini di dalam istilahnya mengetuai bapak-bapak semuanya ada tutur kata, ada atau chattingan, atau ada tindak tanduk yang kurang berkenan, saya dengan segala kerendahan hati dan dengan sepenuh hati mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian pula apabila bapak-bapak ada kesalahan kepada saya, insya Allah sudah saya maafkan jauh-jauh hari sebelumnya. Saya kira seperti itu. Dan juga sebagai mewakili kepengurusan APBN Korwil DIY, apabila di dalam kami melayani segala sesuatu yang ada kaitannya dengan APBN, ada hal-hal yang kurang berkenan secara organisasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan lagi kepada Bang Berto. Oke, terima kasih. Dipertemukan dalam acara sarasian kawalan APBN yang diselenggarakan oleh tim APBN pada siang hari ini. Bahwa yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan sedikit apa yang akan saya sampaikan, saya mewakili dari Ketua Pak DPW. Sebenarnya Pak DPW itu Pak Yakin, saya bagian Kabid. Jadi mohon maaf kalau nanti apa yang saya sampaikan mungkin ada yang tidak berkenan. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jadi begini Pak, dalam masalah perburungan, bagaimana yang namanya burung bisa, harga bisa jadi mahal, itu kuncinya kalau di perlombaan itu burung itu di situ bisa ramai. Contoh, murai batu sekarang berkembang pesat, bahkan sekarang yang namanya murai batu itu sekarang menjadi kelas utama. Nah, dengan adanya kelas utama yang pada hadiahnya edan-edanan, kalau di Jakarta itu sudah 5 juta, 10 juta pun ada yang beli. Nah, dengan adanya seperti itu, lomba yang seperti itu, maka akan banyak mendongkrak untuk jual beli burung tersebut hingga menjadi mahal. Contoh kemarin punya teman saya laku 200 juta. Itu yang ring APBN. Bahkan ring APBN itu sekarang banyak dicari oleh penggemar di dalam perlombaan. Banyak sekali. Kalau udah ada ring APBN pasti dibeli kalau burung itu bagus. Bahkan kemarin itu baru lepas trotol, laku 200 juta itu kemarin. Diberi orang Kalimantan sampai sekarang masih. Dan ini untuk bagaimana supaya breeding kita semakin bagus, khususnya di murai batu. Monggo bapak-bapak untuk lebih digiatkan lagi. Saya juga minta support dari bapak-bapak semua dalam acara laber maupun lapres maupun lomba, bisa ramenya, bisa meriahnya
di perlombaan itu karena dukungan dari Bapak semua. Jadi saya mohon nanti saya minta masukannya, Pak, tolong diadakan untuk APBN, ring APBN setiap laber atau lapres mungkin bisa diadakan lapangan atau mungkin bisa diadakan berapa minggu sekali. Monggo, saya minta kepada bapak-bapak monggo memberikan masukan kepada kami. Karena kemarin saya sudah dibantu sama Pak Haji Bot, tolong Pak untuk di laber khususnya di Ronggolawe, tolong untuk laber ada kelas APBN. Permintaannya seperti itu. Kemarin ada Pak Agus juga waktu saya ketemu Pak Haji. Nah, saya minta kita buatkan kelas, tapi kan paling enggak harus ada kerjasama dulu. Mungkin ada koordinasi dulu dengan ya APBN biar nanti bisa saling support. Maka untuk kedepannya setelah pertemuan ini, monggo kalau mau diadakan monggo silahkan. Untuk kedepannya saya minta kepada bapak-bapak semua meramaikan dalam acara Labres khususnya kalau di APBN itu biasanya masuknya ke Ronggolawe lombanya, biasanya rata-rata karena di situ ada kelas tretek, kelas wajib ring, APBN dan lain sebagainya. Jadi mohon untuk kedepannya saya minta kerjasamanya. Dan mungkin untuk masalah yang lain mungkin nanti bisa disambung, mungkin itu sambutan dari saya sebagai wakil dari BPW Jogja. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin nanti ada bisa dibahas lagi, mungkin ada nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi untuk kedepannya seperti apa. Monggo kalau sangat mengharapkan masukan dari bapak semua. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menggurui, mengajari ataupun apa namanya, ini saya hanya sekedar berbagi pengalaman aja soal penangkaran murai batu. Murai batu itu yang paling sulit yang saya alami itu ketika proses penjodohan. Itu yang paling sulit menurut saya, karena di situ memerlukan pikiran dan juga waktu untuk memantau proses penjodohan tersebut. Ketika kita sudah bisa melewati proses penjodohan tersebut, saya yakin murai batu akan berkembang biak dengan sendirinya, dengan catatan standar kandang dan murai yang kita tangkarkan tersebut sudah sesuai standar. Artinya untuk umur maupun birahinya sudah masuk itu. Selanjutnya, setelah kita memasuki proses penjodohan, nanti kita akan bertanya, terus kapan nih gini ngendok kan gitu. Nah, kita bisa memantau perkembangan tersebut dan bisa kita amati prosesnya dengan cara kita perhatikan pola pakan. Kalau di tempat saya makannya itu ada 4 macam: jangkrik, ular Hongkong, kroto, sama cacing. Nah, mungkin di tempat lain mungkin berbeda. Tapi sekali lagi ini saya cuma berbagi pengalaman aja. Saya kalau jangkrik 24 jam. Untuk kroto sama ular Hongkong hanya masa kawin. Cacing juga masa kawin aja. Setelah burung bertelur, kita cuma kasih jangkrik aja. Selanjutnya kalau burung itu sudah bertelur, maka kita cabut semua makanan dan kita kasih jangkrik aja. Sampai nanti H-2 perkiraan netas itu kita full untuk pakan cacing, ular Hongkong dan kroto. Setelah 7 hari kita cek kondisi telur itu isi apa tidak. Kalau misalnya telur kita cek tidak isi, maka saya akan segera ambil telur tersebut
dengan harapan indukan tersebut akan segera birahi lagi dan kawin dan bertelur lagi. Akan tetapi kalau telur kita pantau itu isi, kita tunggu sampai saat menetas, yaitu sekitar 13 sampai 14 hari. Kalau sudah menetas, kita pulpakan, dan hari ke-7 dari masa netas itu kita ambil dan kita lolos sendiri. Alhamdulillah di tempat kami itu melolosnya tidak ribet, hanya dengan pensi dan kroto, dan alhamdulillah di tempat kami juga jarang terjadi kematian. Nah, setelah kita ambil anak-anak tersebut, maka pola makan kita kembalikan ke semula, yaitu dengan pakan jangkrik, cacing, ular hongkong, dan kroto itu kita penuhi sampai masa bertelur. Hanya seperti itu di tempat kami. Jika rekan-rekan ada yang mau main ke tempat kami untuk sekedar berbagi pengalaman atau sekedar untuk melihat kondisi yang sebenarnya, karena kalau dengan saya berbicara seperti ini, kadang saya itu kurang pinter dalam menjelaskan. Saya sendiri juga masih banyak belajar dari Pak Ketua itu kalau soal-soal cara menyampaikan sesuatu itu. Tapi saya berjanji dengan rekan-rekan semua, bila ada yang mau bermain ke tempat saya akan terbuka. Artinya di penangkaran kami itu tidak tertutup. Siapapun yang mau melihat dari caranya meloloh, caranya mengasih makan dan sebagainya, kita terbuka, tidak ada yang kita tutup-tutupi. Cuman saya kalau menyampaikan dengan cara seperti ini kadang saya kurang pinter, dan saya juga masih harus banyak belajar. Tapi kalau ada rekan-rekan yang mau belajar, mau berbagi ke tempat kami, monggo. Nanti seperti apa di tempat saya cara menangkar itu akan kita tunjukkan. Kita bukan mengajari, saya tidak mengajari, tapi saya akan berbagi seperti apa, tidak ada yang saya tutupi. Dan untuk di tempat kami, trotolan yang sudah umur 1 bulan itu biasanya sudah mulai belajar mandiri. Kita nanti taruh di inkubator, kalau sudah mulai mandiri, kita akan pindah ke sangkar kotak. Sangkar kotak itu nanti kan lebih tinggi dari inkubator. Harapannya kan nanti bisa terbangnya lebih luasa, sambil kita amati, kita seleksi mana yang jantan dan mana betina. Nanti sebulan lebih 15 hari kurang lebih itu baru kita ketahuan jantan, kita seleksi, kita pindah ke kandang kotak-kotak itu untuk kita masteri sebelum kita jual. Kita jual biasanya kalau sudah betul-betul mandiri, artinya burung sudah makan fur total, sudah garansi sehat, garansi jantan kalau yang beli jantan. Kalau yang beli betina ya kita tidak garansi, karena kalau dapat jantan kita bebaskan, mau dikembalikan boleh, tidak juga boleh. Nah, setelah pemasteran itu kita punya tim yang salah satunya bagian pemasteran itu. Nah, untuk masalah pemasaran saya kira tadi sudah dijelaskan sama rekan-rekan di depan, bahwa itu sendiri-sendiri punya pasar sendiri. Saya yang saya tangkar kebetulan murai prestasi, saya tidak punya murai yang jenis ekor panjang ataupun yang warna-warna bagus. Itu sebetulnya saya juga suka, tapi mungkin belum mau inden tepatnya Pak Ketua, belum ada celengannya, belum cukup, jadi saya sementara cuman pesen dulu, tapi jangkanya waktunya itu kapan belum saya sampaikan. Ya kira-kira pengalaman saya cuman begitu. Sekali lagi saya mohon maaf kalau barangkali cara saya
menjelaskan ke rekan-rekan kurang berkenan. Sekali lagi, barangkali ada rekan-rekan yang mau mampir atau main sekedar lihat-lihat di penangkaran kami, monggo dengan senang hati. Kami tunggu, kita bisa ngopi-ngopi, bisa sharing-sharing, karena kalau di tempat saya kalau ngomong lebih banter, lebih pinter, karena di rumah saya. Oke, Sedangkan kalau di sini mau saya nanya nih Om Jack. Oke. Kalau untuk pasaran Om Jack sendiri, throttle itu Om Jack lepas khusus betina itu umur berapa? Kalau throttle saya jarang menjual betina. Betina Ah. siap lepas umur Umur 6 sampai 8 bulan kita jual. dengan harga relatif paling grade paling bawah berapa itu? 2,5 sampai 6.000. Wow. Ya. Kalau untuk jantan, Om lepas umur minim Minim sudah mandiri. Rata-rata umur 2 bulan lah. dan harga juga sama. Untuk trotol jantan kami jual biasanya harga 2,5 sampai 7.000. Itu Tapi- trotol. Tapi kalau betina kita jualnya siapan. Oh, khusus betina Om jual sudah siapa? Oh, Sudah di tempat kami trotol itu kalau betina umur 2-3 bulan itu kita lepas di kandang besar, kita omyok. Besok baru sekitar umur 6-7 bulan ketika sudah ganti bulu dan dorong ekor penuh baru kita ambil, kita pasarkan. Oh, jadi untuk khususnya di ini betina umur 6-7 bulan baru siap kita, dipasarkan. ya. Tapi kalau untuk jantan trotol tidak tutup kemungkinan bisa dilepas. Betul. Oke. Oh tadi Om bicara ada garansi. Garansi itu maksudnya adalah pembelian betina jadi jantan atau jantan jadi betina gitu. Kalau garansi kita pasti kalau beli trotolan di tempat kami kita garansi. Garansi satu sehat. Pertama garansi jantan kalau beli jantan. Kedua garansi sehat. Dan yang ketiga itu garansi bukan murai Kalimantan kalau di tempat saya. Itu jelas, itu seumur hidup. Nah, ini saya jelaskan lagi soal garansi. Garansi itu di tempat kami, kalau ada orang beli di tempat kami dan burungnya tidak dibawa pulang, artinya disekolahkan, kita garansi 1 bulan mati kita tukar. 1 bulan. Jadi Om juga mau buka menerima mastering juga begitu. Tidak. Saya di rumah mastering tapi tidak menerima dari luar. Oh, untuk Cuma hanya khusus sendiri untuk aja. burung-burung Sebelum tangkaran kita sendiri. jual kita mastering. Oh gitu. Barangkali tidak laku atau apa kan nanti bisa kita buat lepas tertolnya bisa sudah bermateri, maksudnya gitu. Tapi kan saya ikutin juga nih di medsos Om sendiri. Om juga eksis di gantangan ya Om ya, walaupun Iya. bangsa pasar Om untuk sekarang ini sangat bagus. Ya kan banyak orang yang terpaku dengan hanya tangkar saja. Tapi Om juga memilih untuk turun langsung ke lapangan untuk mengetes jagoan-jagoan Om sendiri. Iya betul. Karena menurut saya burung kita itu berprestasi atau tidak itu kan kalau kita bisa menghasilkan burung-burung yang berprestasi juga. Sekarang kita beli burung, kita bilang burungku bagus, tapi kita tangkar tidak ada burung anaknya yang sama sekali belum ada yang prestasi ya. Kita gimana mau menjelaskan ke konsumen? Paling tidak seperti itu. Jadi setidaknya bahwa Om Jack hanya membuktikan lah ya bahwa ini Iya, hasil betul. tangkaran saya gitu. Iya betul. Untuk Itu. mengalami kematian pernah nggak Om Jack? Maksudnya kematian Indukan ataupun trotol itu kan biasa hal yang dialami dengan peternak-peternak. saya kira semua penangkar pasti pernah mengalami. Ini sedikit ada cerita ini. Mungkin bisa buat rekan-rekan ketahui. Dulu saya pernah sekitar nangkar waktu dapat 3 tahun pertama. Dulu saya pernah mengalami kematian 40 ekor kurang lebih. Indukannya 8, trotolannya itu sekitar 32. Waktu itu memang saya hitung. Itu trotolan itu mati. Itu setelah nangkring umur 20 hari itu mulai kelihatan sakit dan baru mati setelah umur 1 bulan. Mengalami itu awal tangkar berapa tahun tuh? Itu waktu 3 tahun 4 tahunan lah. Jadi pernah mengalami mati massal Pernah gitu? mengalami. Dan Om bagaimana perasaan itu? Waktu itu saya bawa ke dokter. Kebetulan 3 dokter yang saya mintai tolong waktu itu.
Dan dokter yang ketiga ini yang membuat saya percaya, karena sebelum saya banyak cerita ke dokter itu sudah cerita. Kalau dia cerita, Mas, kalau indukan bermasalah itu akan ke anakan. Jadi akan beresiko ke anakan. Biasanya nanti itu anakannya itu kekurangan kalsium. Nah, tanda-tandanya biasanya kalau burung dipanen itu tetap sehat, makan tetap bagus. Tapi dia sebenarnya sudah kekurangan kalsium dari awal. Nah, nanti kelihatannya setelah dia nangkring, dia akan ngelolosi kalsium yang di bulu atau di kaki. Di sendi-sendi itu akan dilolosi. Nah, itu kok sama dengan yang saya alami. Itu sendinya itu mulai kakinya mulai putih, bulunya mulai copot. Nah, itu berlangsung sekitar 10 hari. Itu baru mati karena kalsiumnya itu udah habis yang disedot. Dan itu katanya itu tidak bisa diobati. Yang bisa diobati induknya, karena itu berawal dari telur itu sudah kena seperti itu. Jadi kalau trotol sudah mengalami itu kita sudah pasrah aja. Paling kita memperbaiki atau mengobati indukannya ya Om ya. Betul sekali. Dan waktu itu saya sama dokter yang kebetulan saya bawa ke Poliklinik Hewan DIY itu dikasih vitamin yang harganya tidak mahal. 10 cc 10.000. Nah, itu saya kasih, sampai sekarang saya masih pakai vitamin tersebut. Itu saya kasih di kroto. Pertama kali mungkin kalau teman-teman mau mencoba itu murahnya nggak doyan. Tapi saya sikapi dengan semua makanan saya lorot, saya kasih itu, lama-lama dia mau. Dan alhamdulillah sekarang tidak sedikit ya mengalami, bahkan tidak mengalami kematian lagi Om. Sudah beberapa tahun ini jarang ada kematian. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kalaupun ada nggak seberapa. Terus untuk 2 bulan terakhir ini alhamdulillah saya ngelola burung panenan itu kira-kira per bulan 40 itu 2 periode ini minim kematian, nggak ada nihil kematian. Om yang pernah sangat fantastis dalam penjualan sebulan berapa Om? Kalau trotolan yang jantan itu hampir terjual, tapi yang betina ini itu Om bisa dalam sebulan itu bisa mengeluarkan berapa tuh? Ya kurang lebih 20 lah. Sebulan? Iya. Wow. Tapi yang betina ini hampir tidak laku karena betinanya sanggup bonus saja. Karena betina umur 2-3 bulan saya lepas di Polier, dan kebetulan sekarang saya punya stok betina sekitar 80 ekor. Betina 80 ekor. Mantap. Karena memang betina itu tadi kalau umur 2-3 bulan kita lepas, dan nanti tidak semua kita jual. Tidak untuk kemungkinan itu pasal-pasal itu menjadikan indukan kemudian ya Bro? Yang terah-terah tertentu itu memang tidak kita jual, kecuali situ bro. kalau ke rumah sambil itu rahasia pribadi ya. Kita pakai campur pijit-pijit kita beli. Buat kita mati gaya bro. Ya seperti itu teman-teman. Kali lagi kalau mau main monggo, kita terbuka. Tidak, ini belum tentu yang saya aturke ke panjenengan sedaya ini mungkin cocok atau bisa berhasil di tempat teman-teman. Tapi setidak-tidaknya mungkin bisa buat bahan pertimbangan. Karena ini betul-betul pengalaman saya dan saya bisa buktikan bahwa yang saya omongkan ini apa adanya. Dengan kalau penjenengan ke rumah ini bisa saya tunjukkan cara ngasih makan, cara perawatan dan sebagainya. Nanti semua ada di rumah Mas. Untuk pemasteran, penangkaran itu jadi satu, cuman beda ruangan aja. Om, boleh nanya satu lagi nggak Om? Boleh ya. Apa sih yang membuat Om ketertarikan Om gabung di APBN? Begini, kalau untuk saya bergabung ke APBN, yang jelas saya itu kepingin membangun silaturahmi dengan siapapun, terutama dengan saudara-saudara yang satu hobi. Itu yang pertama kali itu. Kalau untuk yang lain-lain mungkin saya nggak tahu. Yang pertama dan saya rasakan cuma saya kepingin tambah sedulur dan kebetulan satu hobi gitu aja. Dan kebetulan juga ini
Pak Ketua PBN kan selalu support, selalu memberi banyak masukan, nasihat kepada saya. Jadi saya senang saja ada di tempat ini bersama dulur-dulur semua. Tuh, begitu Mas. Oke, ada kawan-kawan lagi yang mau bertanya dengan objek seputar Tangkaran Murai Batu, monggo langsung tanyakan. Yang mau main langsung bisa langsung merapat ya Om ya ke Siap Mas. Tangkaran di Patang Puluhan Om ya, tepatnya kan di belakang kantor kelurahan ya, Kecamatan Patang Puluhan. Oke, sudah. Teman-teman lain yang mau partisipasi lagi, berbagi, berbicara, sharing seputar tangkaran burung, gimana Pak Haji? Atau kita terus? Sekarang sudah tak pesan ke kopi biar lebih jenak lagi. Kopi. Yang saya alami, saya bisa ganti 2-5 kali pasangan baru bisa akur. Tetapi ada juga yang sekali tempel 10 menit akur langsung kawin 3 bulan kemudian bertelur juga ada. Tetapi itu persentasenya kecil sekali. Masa bertelur maksimal 2, secara umum 2, dirami selama 24 hari. Nanti hari ke-24 telur pertama dia menetas, hari ke-27 telur kedua dia menetas. Secara umum kalau dia tidak kita ambil anaknya, tidak kita ambil telurnya untuk di oper di mesin tetas, setahun dia bisa rata-rata 3-4 kali. Tetapi kalau kita bisa ambil, kita bisa memanajemen pengeramannya, kita bisa meluangkan waktu untuk meloloh dari 0 hari sampai dia mandiri. Pengalaman yang sudah saya alami, setahun saya bisa 7 kali panen, rata-rata 2 ekor. Untuk penjualan, mohon izin sekali, barangkali ada teman-teman di sini juga yang dari aparat. Saya mengurus perizinan dari F0, jadi dibabat dari 0. Yang menjadi kendala adalah keterangan asal-usul, karena dari F0 tidak dapat SADN, tidak dapat sertifikat, sehingga saya harus dibuatkan BEP dari bapak-bapak KSDA, penyerahan burung ke balai, kemudian dibuatkan BAP penyerahan atau penitip tangkaran dari balai ke saya, sambil menunggu nanti SK penangkarannya turun dari Kementerian LHK. Waktu yang dibutuhkan untuk sebelum sekarang perizinannya dialihkan ke BPKP dulu sekitar 6-9 bulan. Sekarang kemarin saya matur ke Pak Titis di Resort Bantul itu perpanjangan izin 5 tahunan aja sampai 9 bulan belum selesai. Nah, itu yang bisa menjadi kendala. Hubungannya dengan tadi masalah penjualan adalah
yang saya jual adalah kalau secara silsilah itu F1. Jadi F1 itu memang belum boleh dijual secara undang-undang. Tetapi karena saya menanggarkan sendiri, mohon izin, mohon maaf pada bapak-bapak sekalian, saya rodo nabrak dan ya saya jual anaknya. Saya lolos sendiri, saya kembangkan. Kalau perlu diajari skill, bisa untuk free fly, bisa juga untuk trik. Dia bisa kita ajarin ngomong juga, bisa kita ajak partner di tempat umum gini, dia bisa jinak. Nah, barangkali satu poin ini yang bisa saya aturakan kepada bapak-bapak sekalian pada kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu inspirasi. Harapannya nanti juga bisa menjadi program pelebaran pembinaan dari APBN atau hal yang terkait, sehingga kami nanti bisa lebih membagi pengalaman kami kepada teman-teman yang punya niatan seperti saya. Untuk kisaran harga anak-anak jual di 2,2 sampai 2,5 juta per ekor. Rate-nya kira-kira di 1,5 sampai 3 jutaan per ekor. Anakan kepala hitam kira-kira umur 1 bulanan lah, yang paling safety segitu. Kira-kira segitu. Nah, kalau kira-kira nanti kita punya 5 pasang induk produksi semua, 1 tahun rata-rata kita hitung 5 pasang saja yang produksi, ya insya Allah bisa untuk bayar sekolah anak saya. Mungkin itu yang bisa saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya memohon kepada Bapak Ibu Saudara, keluarga besar APBN Korwil DIY, baik secara asosiasi maupun secara pribadi, baik yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dua, mengingat hak Adam yang mungkin telah saya lakukan terhadap Bapak Ibu Saudara, keluarga besar APBN Korwil DIY, yang belum halal saya mohon halalnya, sedangkan bagi yang sudah memberikan halalnya, semoga dapat memberikan keberkahan kepada saya, menjadikan ibadah dengan istiqomah. Tiga, apabila Bapak Ibu Saudara, keluarga besar APBN Korwil DIY, mempunyai salah kepada saya, baik secara asosiasi maupun pribadi, dengan tulus ikhlas, saya juga telah memberikan maaf. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, ini ya saudara sekalian, semoga dengan ikrar sawalan tadi Allah melimpahkan maghfirahnya kepada kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda persilakan duduk kembali.